Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati jamaah salat subuh Masjid Al-Quwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Puji syukur kepada Allah atas segala kondisi dan keadaan. Tentu hendaknya hal ini menjadi hal yang menjadi fokus, menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang senantiasa dipikirkan. Bagaimana cara kita untuk senantiasa memperbaiki rasa syukur, ditingkatkan dari hari ke hari. Kalaulah kemudian rasa syukur itu baru menjadi sesuatu yang melekat pada lisan kita dan bibir kita, sudah terbiasa membaca alhamdulillah, maka ditingkatkan, diresapi kembali dengan meyakini salah satu ayat dari ayat-ayat Allah SWT, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang sampai kepada kita dari nikmat itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat dari sudah terbiasa membaca kalimat thayyibah alhamdulillah, maka tidak sampai kembali ya, seluruh kemudahan, seluruh kenikmatan apa yang sampai kepada kita bukan karena kepiawaian kita mengatur waktu, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah SWT menakdirkannya untuk kita. Kita teringat sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika dibonceng. Ya, salah satu potongan kalimat singkatnya adalah wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketika potongan ini menjadi pelengkap dari rasa syukur kita, maka kita pun tidak akan terlalu gembira berlebihan di luar batas ketika mendapatkan kenikmatan, tidak pula sangat bersedih sampai merasa hancur ketika mendapatkan yang disebut oleh manusia kemalangan. Nah ini, wa ma asabaka, apa-apa yang memang jatahnya kita mendapatkan kenikmatan, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah meleset. Termasuk kalau jatahnya mendapatkan yang bukan nikmat menurut kacamata manusia, juga tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sebaliknya kalau hal itu memang bukan takdirnya untuk kita, tidak akan pernah kena. Ya, nyerempet pun tidak akan kena. Nah ini ya. Maka terkadang seseorang merasa bahwa ketika mendapatkan sesuatu yang disebut orang lain kemalangan, dia menjadi orang yang merasa paling hancur, paling segalanya. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyayangi kita, dan kita sering mengulang-ulang ayat serta mendengar ayat
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu tadi itu, ya, berarti Allah SWT telah menilai kita sebagai orang yang kuat untuk memikulnya. Hamba yang lain tidak akan kuat. Ini diantara afirmasi diri yang dibolehkan dalam syariat. Ya, kalaulah di kaula muda kita musim untuk mengafirmasi diri, aku orang hebat, aku orang kuat, aku orang begini, aku orang begitu, maka yang lebih tepat adalah disandarkan kepada Allah Tabaraka Rahman, semuanya dari Allah SWT, lalu kaitkan dengan tadi. Ya, kaitkan dengan tadi. Bahwa semuanya Allah yang memampukan. Semuanya Allah yang menakdirkan kita melakukannya. Ma'asyarul ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah semakin dekat yang kita tunggu, sudah semakin kita harus bersiap untuk menyambutnya. Maka dipersiapkan dari mulai saat ini, terutama untuk buah hati kita, untuk orang-orang kita sayangi, ya, para ummahat, para ibu, dan mungkin juga bisa ya memberikan informasi dan pengingat kepada sesama akhwat, sesama ya muslimah, untuk segera membayar hutangnya bagi yang belum. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau sudah sampai ya Ramadan ini datang lalu belum sempat untuk membayarnya, bukan karena ada udzur syar'i tapi karena lalai, maka tertulis dosa. Tertulis dosa karena waktunya panjang. Oleh karenanya mumpung belum masuk Sya'ban, ya masih cukup insyaallah untuk membayar hutang dengan tidak terburu-buru. Ya, seperti itu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai kepada sholatul jamaati, ya, sholat jamaah. Salah satu ibadah yang senantiasa kita nantikan, ya, salah satu ibadah yang senantiasa menjadikan rumah dari rumah-rumah Allah betul-betul ya hidup makmur. Nah, kita bahagia sekali melihat jamaah subuh yang Masya Allah seperti ini. Yang kita sedih melihat kondisi masjid yang ya di situ hanya satu atau dua. Dan yang paling mirisnya di belakang imam adalah orang-orang sepuh, sangat sepuh. Ya. Nah ini PR bagi kaum muslimin, bagaimana ketika membangun rumah Allah, maka juga memikirkan tidak hanya urusan fondasi materialnya, tapi fondasi semangat, tekad, diniyahnya, untuk kemudian masyarakat betul-betul memahami bahwa sholat jamaah adalah sesuatu yang sangat ya menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita bahas apa yang dirasakan dan dicurhatkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang sahabat yang kehilangan ya, kemampuan melihat, ya, tunanetra, yang minta udzur kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak berangkat ke masjid. Karena memang tidak seperti kita, ya, orang yang memiliki kondisi seperti ini tentunya tidak bisa kita bayangkan, ya, gelap terus, ya, gelap, senantiasa gelap, tidak bisa melihat, memang tidak ada cahaya. Maka ternyata Nabi Muhammad SAW pun ya meminta beliau untuk mendatangi panggilan adzan. Sama saja berarti diminta untuk datang untuk sholat jamaah. Maka kita yang masih terang benderang penglihatan kita, belum pakai kacamata apalagi, ya kayak gitu ya, maka sungguh ini merupakan panggilan yang sangat ya membahagiakan ketika kita bisa memenuhinya, yaitu panggilan sholat jamaah. Kita baca berikutnya dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, man sarrahu an yalqallah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihin
siapa saja orangnya dari kita yang mendengarkan nasihat dari Abdullah bin Mas'ud ini, siapa saja dari kita yang bahagia dan senang bertemu dengan Allah SWT di hari kemudian, yaitu hari akhirat, musliman, dalam keadaan berserah diri, ya, berarti dalam kondisi yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah wanti-wanti dalam ayat yang kita baca dari dalam muqaddimah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia, ya, kecuali dalam kondisi kamu tetap memegang Islam. Ya. Ini. Barang siapa yang ingin bertemu Allah nanti di akhirat dalam kondisi seorang muslim yang berserah diri, falyuhafidh ala haula'is shalawat. Maka hendaknya dia jaga betul-betul sholat 5 waktunya. Ya, diantara yang dimaksud sholawat di sini adalah terutama 5 waktu. Ya, ditambah sholat-sholat sunnah yang lain seperti rawatib, ya, duha, tahajud dan seterusnya, itu akan melengkapi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat, ya, wajib. Haitsu yunada bihin. Jadi jagalah sholat 5 waktu ini, ya, sebagaimana kita dipanggil oleh Allah SWT, karena sholat 5 waktu ini ada panggilannya, yaitu adzan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunanal huda. Sunnah, salah satu makna definisi yang paling utama dari sunnah adalah thoriqoh, jalan hidup. Ya. Bahasa kerennya akademisi, ya, filosofi kehidupan, meskipun itu istilah yang saya tidak rekomendasikan, tapi istilahnya seperti itu. Jalan hidup, sikap hidup, gaya hidup, lifestyle, itu sunnah. Betul, definisinya secara, ya, utama sunnah itu. Nanti baru kemudian ada definisi menurut ulama ahli fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi yang paling utama sunnah itu. Ya. Maka kalau sudah jadi lifestyle, sudah jadi gaya hidup, sudah jadi, ya, jalan kehidupan seseorang, maka apapun yang ada dari diri seseorang itu, ya, melekat. Makanya dikatakan sunnah Nabi, berarti ucapan beliau, gerak-gerik beliau, sikap beliau, diam dan setujunya beliau, itu termasuk sunnah. Dan nanti ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang mustahab, di bawahnya wajib, yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada sunnah yang menjadi kekhususan beliau, jalan hidup beliau, umatnya tidak diberatkan untuk itu. Seperti apa misalnya? Ya, sunnah yang dikhususkan hanya untuk beliau. Puasa wisol, puasa tanpa berbuka, itu sunnah yang dijalani, gaya hidup, lifestyle-nya Nabi Muhammad SAW yang umatnya tidak diperintahkan. Ya, puasa tanpa berbuka. Nah, ini contoh yang mustahab bagaimana? Bersiwak. Nabi Muhammad SAW, ya, bersabda, laula asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku tidak, ya, sekiranya tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat, setiap sebelum sholat. Nah, kalau kita lihat ada orang bersiwak, itu terus Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, di antara sunnah yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW adalah menikah dengan 9, ya, istri. Ya, dengan 9 orang. Ya, umatnya tidak boleh. Ya, tidak disyaratkan untuk umatnya. Nah, ini. Di antara sunnah yang wajib bagaimana? Ya ini, sholat jamaah. Ya, sunnah yang wajib.
Wa innahunna min sunanil huda, dan bahwa sholat jamaah ini adalah sunanul huda, sunnah jalan hidup yang penuh dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalla hadzal mutakhallafu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Zaman Abdullah bin Mas'ud saja sudah ada ternyata fenomena sholat di rumah. Oleh karenanya ya, Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, sekiranya kalian membiasakan diri sholat di rumah untuk sholat 5 waktu, kama yusalla hadzal mutakhallaf, sebagaimana orang-orang yang barusan, ya beliau mengatakan orang-orang barusan berarti sama saya hidup beliau, fi baitihi, di rumah mereka, la taraktum sunnatan nabi, maka kalian perlahan-lahan akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Nah ini Abdullah bin Mas'ud menasihati, kalau sholatnya di rumah terus-terusan, apalagi sholatnya 5 waktu, maka berarti kita meninggalkan sunanal huda min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan sunnah huda dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnatan nabiyikum ladulaltum. Ketika kita tanpa terasa meninggalkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan tersesat. Petunjuk jalan, guide, ya, guide, ya. Terus orang yang ditunjuki atau minta petunjuk jalan tadi tidak manut sama guide-nya, nyampe apa enggak? Nggak nyampe, ya. Keliling-keliling kota tidak bersama penduduk asli, ya nggak dapat semuanya. Mana kuliner yang enak, ya nggak dapat. Ya, mana tempat destinasi wisata yang ya bagus murah, ya nggak tahu. Kenapa? Karena tidak sama penduduk asli. Penduduk asli yang akan ya menunjukkan jalannya. Hiking, naik gunung, tidak sama petunjuk jalan yang biasa buka jalur gunung, yang nggak akan sampai. Ya, paling tidak kalau memang berhasil sampai, maka berhasil sampai dengan cara yang salah. Bahkan bisa jadi di atas gunung tadi terjadi madharat, dan itu sudah sangat sering sekali. Bukan 1-2 kasus orang hilang di gunung karena memang tanpa ilmu berangkatnya. Bondowani. Ya, Bondowani. Nah ini. Itu permisalan urusan dunia. Bikin kue, boten manut resepnya gimana rasanya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Nek cara sing gawe ngomong enak wae. Tapi kalau yang lain kan ya mau bilang nggak enak, iki sudah disiapi panci, ya, ngomong nggak enak, kan nggak enak ya. Itu. Ya, istri masak selain kue, ya, nggak manut sama takarannya, juga rasanya mungkin tidak senikmat kalau manut. Nah suaminya mau ngomong nggak enak juga bingung. Nah ini karena ingin menghargai dan mencintai istrinya. Intinya kalau nggak manut, ya, bagaimana pakemnya, tata caranya, pasti tidak akan terwujud. Apapun itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah orang satu-satunya yang bisa mengantarkan kita menuju keridhaan Allah. Selain beliau, tidak ada yang mampu menunjukkan itu. Nah, kalau sudah tidak dinut, sudah tidak diikuti, sudah tidak dijadikan teladan, maka otomatis jalannya beda, otomatis nyampainya ke tempat yang lain. Ya, sama seperti guyonan orang-orang itu kan. Ya. Setirono, aku gak bisa nyetir. Wes Setirono, tekan-tekan, iyo tekan, tapi nggak tekan gone, ya. Tekan mana? Tekan rumah sakit, misalnya. Kenapa? Karena nggak bisa nyetir. Sebenarnya sudah banyak tergambar kok dalam kehidupan kita itu, ya. Artinya hal-hal yang menjadi resiko itu sudah tergambar. Semua tidak manut pakem, semua tidak ya ikut bagaimana semestinya, pasti tidak sampai.
Ya, oleh karenanya dalam urusan agama menjadi sangat penting kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan utama. Adapun kesanggupan individu, kesanggupan individu lain. Kesanggupan individu, Nabi Muhammad SAW sendiri katakan, ya dalam hadis yang sahih, dalam urusan perintah, ya datangilah semaksimal kemampuan kalian. Artinya, memang digantungkan kemampuan. Ya, digantungkan kemampuan. Tapi bukan berarti kemudian langsung menyerah sebelum berperang. Aku nggak mampu. Ya. Ini loh, sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah sholat jamaah masjid. Aku nggak mampu loh, padahal belum dicoba. Pakai sarung gue belum. Ya. Kau sudah mengatakan tidak mampu. Ya. Ada tidak? Mungkin ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pertimbangannya buahnya untuk dia berangkat ke masjid. Pertama, mental blocking. Waduh, aku gak pernah. Ya. Kalau ujuk-ujuk aku moro langsung suara-suara itu, ya. Soalim, ya. Dan lain-lain. Kadang ada orang mental blocking seperti itu. Ya, tidak sanggup menahan ucapan orang lain. Padahal urusan nanti saat meninggal gak ada orang lain tanggung jawab itu. Orang lain yang bahasa Jawa ini ujuk-ujuki, ya, memberikan penggembosan, ya, untuk kemudian orang beramal soleh jadinya nggak jadi karena ucapan orang tadi. Nanti ketika meninggal dunia tidak akan tanggung jawab, nggak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Tidak seperti kisah yang tidak masuk akal yang diungkapkan beberapa pendongeng. Ya, misalnya pendongeng bilang, ya, nanti kalau meninggal sebut saja nama saya 3 kali, ya, insya Allah malakul maut, ya, akan memperhatikan, ya, nggak sembarangan nyabut nyawamu. Ini nggak benar, dongeng asli, ya. Nantilah di alam barzah ketemu mungkar dan nakir, sampaikan salam, ya, sebutkan nama saya, insya Allah full senyum, ya, tidak akan kemudian menyiksa. Ini juga, ya, dongeng, tidak ada. Nafsi-nafsi, semuanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya, oleh karenanya hidup kita, langkah kita, sikap kita, ucap kita jangan berdasarkan selain Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, gimana kita sama ulama? Loh, ulama itu mengikuti Nabi kok. Selama ulama mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya kita ikut. Nah, seperti itu. Sehingga hendaknya yang menjadi panutan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang patut diperjuangkan adalah surah Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi sebuah konsep yang baku, yang pakem. Nah, nanti urusan kesanggupan masing-masing. Ya, kesanggupan masing-masing. Kenapa ini perlu didudukkan dulu untuk menjadi mukadimah yang penting? Karena pondasi ini saja sebagian kaum muslimin, ya, tidak kuat. Masih menjadikan selain Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Masih menjadikan selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur. Masih menjadikan selain Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang, ya, dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk jalan hidupnya. Ya, sebaiknya tidak. Adapun kesanggupan sendiri-sendiri. Menikah, ya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan 9 istri. Beliau membolehkan dengan 4 istri. Urusan kemampuan kita loh, aku mau 1 istri, Ustaz, ya apa? Berarti aku tidak mampu melaksanakan sunnah. Ya, sunnah itu nggak itu toh, contohnya gitu, ya. Oke, kesanggupan masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi konsep utama yang paling penting inilah yang harus dipegangi sampai kita meninggal dunia. Ya. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Pakem. Ya, ucapan yang paling benar adalah firman Allah. Nah, ini. Wa khairul huda hudan Nabi Muhammad SAW. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini pakem. Bahkan anak muda sekarang tidak paham pakemnya bagaimana dia beragama. Ketika misalnya ngobrol ringan, ditanya sumber agama Islam itu apa? Bingung. Padahal itu pakem. Sumber agama Islam adalah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, kemudian difahami oleh para sahabat.
Kenapa harus ada yang ketiga? Karena orang Syiah pun punya Al-Quran. Orang Syiah pun meyakini hadis sebagian, namun mereka tidak memakai ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya. Dan yang lain-lain selain itu. Maka ya, kalau mau selamat ahli sunnah, menambahkan yang ketiga. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena kepada mereka lah agama ini diturunkan. Nabi masih ada kebingungan datang kepada Nabi. Sampai masalah rumah tangga datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai urusan cari jodoh. Nah, kita sering pernah dengar ya mungkin ya, ada kisah bahwasanya yang menjadi dasar seorang itu boleh menolak, nggak jadi menikah atau tidak ingin menikahi. Ya, kenapa? Karena kondisi fisik. Boleh, karena ada kisahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau memberikan nasihat, kalau sama ini sikapnya baik, sifatnya baik, tapi kondisi fisiknya seperti ini. Kalau sama ini kondisi fisiknya Masya Allah, tapi ya sifatnya kurang baik, kasar, ngomongnya ini dan sebagainya. Maka diberikan pertimbangan-pertimbangan. Dan itu ada kisahnya dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ya kenapa kok para ulama itu senantiasa memberikan motivasi, ya mengikuti sahabat, berdasarkan pemahaman sahabat. Lihat bagaimana sahabat memahami. Karena yang paling paham Al-Quran dan hadis yang sahih adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya, selain sahabat tidak paham. Karena mereka lah yang pertama kali masuk Islam. Ya. Nah ini. Kemudian wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura Summa ya'madu ilal masjid min hadhihi al masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Abdullah bin Mas'ud memberikan motivasi setelah memberikan nasihat. Ya, tidaklah seorang laki-laki satupun kemudian dia tatahhar, bersuci, fayuhsinu tuhura, bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, kemudian berjalan ke masjid, menuju masjid, keluar dari rumahnya menuju masjid, dari masjid-masjid Allah, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Ya, tidaklah laki-laki tadi melaksanakan yang dikatakan tadi, bersuci dengan kesucian yang baik, kemudian dia ke masjid dalam keadaan suci sudah, ya, Allah akan menuliskan kebaikan di setiap langkahnya. Ya, di setiap langkah. Oleh karenanya ada sebagian kaum muslimin yang rela tidak naik kendaraan ke masjid. Kenapa? Supaya langkahnya tercatat. Ya. Ini kalau mau ikut tekstual hadis. Ya. Tapi kalau ikut mafhumul hadis, yang dipahami dari hadis, boleh jadi naik kendaraan juga terhitung. Tapi kan tidak disebutkan secara leksikal, secara jelas tekstualnya, karena kendaraan itu macam-macam. Misalnya naik kendaraan zaman dulu onta, ya. Apakah setiap langkah untanya, langkah unta seberapa? Apakah sama dengan langkah kuda? Lain lagi. Apakah sama dengan langkah bigol, perkawinan antara khimar, keledai dan kuda menghasilkan bigol tengah-tengah, tidak tinggi seperti tingginya kuda, tidak pendek seperti pendeknya keledai. Itu langkahnya juga beda. Apalagi sekarang, ya. Apakah kebaikan kita itu dihitung sama Allah setiap tarikan gas, ya, pada saat geber-geber itu, ya. Apakah kemudian kayuhan sepeda, apakah kemudian gasnya mobil juga berbeda. Tapi tetap intinya semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau mengikuti tekstual hadis, maka berjalan ke masjid. Ya, berjalan ke masjid. Ada sebagian orang sepuh itu, ketika saya bertemu masih agak jauh
ya masjidnya mau sholat Jumat begitu, saya tawari, beliau menuturkan, ya saya ingin dapat pahala Ustaz jalan kaki. Nah, jadi kita tidak menyalahkan pendapat yang seperti itu, mengikuti tekstual hadis yang memang dibolehkan. Ya. Kemudian berikutnya, wa yarfa'uhu biha darajah. Sudahlah setiap langkahnya mendapatkan ya penghapus dosa, diangkat pula derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Ya. Ya sudahlah mendapatkan pahala, dihapus pula dosanya. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Di masa beliau masih ada ya. Di masa beliau masih ada, dan tidaklah kita melihat sama-sama orang yang sering terlambat, ya bahkan tidak berangkat ke masjid untuk sholat jamaah adalah orang-orang munafik. Di masa itu kita telah jelaskan ya, orang munafik itu di masa Nabi Muhammad SAW senantiasa menampakkan keridhaan ketika di depan, ketika di belakang ya benar-benar menanamkan kebencian. Maka mereka biasanya memanfaatkan kondisi untuk tidak sholat di waktu-waktu yang memang cocok, ya isya, subuh. Kenapa? Karena nggak begitu jelas kelihatan siapa yang di masjid. Waktu itu penerangannya belum sesempurna saat ini. Ya. Maka mereka biasanya ikut takbir kemudian hilang. Ini perilaku orang-orang munafikun di masa itu. Kelihatan banyak datang mereka. Ya, Nabi Muhammad sudah takbir Allahu Akbar, mereka hilang perlahan-lahan. Ya, karena dasarnya memang tidak cinta kepada Allah SWT, tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menutupi hatinya itu. Tapi kalau kelihatan manusia maka langsung bagaimana caranya? Ya menjadi orang yang terdepan, ya nampak terdepan membela Nabi Muhammad SAW. Walaqad kana ar-rajulu ya yu'ti biha yuhada bainar rijlaini hatta yuqama fis-saf ya. Nah ini. Dan tidaklah kemudian seorang ya tidaklah kemudian seseorang melangkah kecuali dengan tidaklah seorang dia menuju masjid ya walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rijlaini hatta yuqama fis shaff ya, tidaklah kemudian ini dari kalimat ini adalah bagaimana seorang kemudian ya berdiri menuju shaf salat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya Imam Muslim dan Imam Nasai. Yaitu asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin ya. Siapa saja yang mendengar adzan falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Siapa saja yang mendengar adzan lalu dia tidak mendatangi adzan tersebut, maka tidak tercatat salatnya kecuali karena udzur. Nah, ini berarti dia diringankan, ada udzur syar'i untuk kita tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi memang sholat jamaah itu keutamaan yang besar, hukumnya wajib menurut ya jumhur ulama,
dan bisa meninggalkannya turun dari wajib kalau ada udzur. Contohnya hujan, ya, atau sakit, ini contoh. Atau dia dalam kondisi yang memang tidak bisa, ya tidak bisa ke masjid. Seperti misalnya kayak kemarin wabah, ya, wabah. Ya menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain tetap ingin berangkat, ya, ke masjid dan menghidupkan masjid, maka ya itu lebih baik. Fadluha, keutamaannya, an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal salatul jamaati, ya, tufaddilu salatal fardi bisab'in wa ishrina darajah. Ini riwayat yang paling ma'ruf, ya. Salat berjamaah itu di masjid lebih utama dari salat sendiri di rumah 27 derajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatar rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang berjamaah di masjid akan berlipat keutamaannya dari salatnya sendiri di rumahnya atau di pasarnya, ya, sebanyak 25 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Yang demikian itu keutamaan besar. Kenapa? Karena ketika dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang menuntunnya dia keluar dan membuat dia keluar kecuali sholatnya. Artinya dia benar-benar mengutamakan sholatnya. Artinya benar-benar dia dalam pikirannya bagaimana, ya, menjawab panggilan adzan itu. Makanya Masya Allah, ya, masih berlangsung di Haramain dari penglihatan kita. Kita tidak menghukumi hal yang lain, ya, bukan ranah kita, tapi yang masih nampak ada di Haramain adalah, ya, ketika adzan berkumandang, gak lama setelah itu pasti semua kegiatan selesai, langsung, ya, toko ditutup, apa bubar, ya, kumpulan apa bubar, semuanya sholat. Masya Allah. Dan ini ditiru oleh sebagian komunitas, sebagian lingkungan, bagus, ya. Bahkan saya juga tidak jarang melihat ada orang jualan pun seperti itu, ya. Gimana kalau hilang Ustaz? Berarti kan nggak tawakal. Sebelumnya sudah diupayakan, insya Allah sebelumnya sudah diupayakan untuk, ya, mengamankan dagangannya dulu. Rata-rata sudah ditulisi, ya, sedang sholat, dan mereka tidak khawatir kehilangan dunianya. Coba, mereka tidak khawatir kehilangan dunia. Ya, kita berprasangka baik ketika ada pedagang yang seperti ini, barangkali sudah ataupun belum nyampe tentang hadis Nabi kepada Abdullah bin Abbas tadi, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini berarti tidak, ya, secara tidak langsung sudah mengamalkan. Mereka tidak takut, rezeki sudah ditulis. Yang menjadi tanggungan saya adalah kalau ada panggilan adzan saya memenuhinya. Rezeki tanggungan Allah untuk saya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Illa 'alallahi rizquha. Jadi rizki itu sudah pasti ditanggung Allah. Sedangkan yang menjadi kewajiban kita, tanggungan kita adalah ibadah. Ini diyakini. Maka kita berkhusnudon, ya. Sekalipun mungkin orangnya, ya, belum nampak, ya, ke masjid, belum nampak begini, berarti dia sudah yakin dalam konsep rezeki. Tinggal semakin baik saja, semakin dibenahi bagaimana dia, ya, memperbaiki keislamannya.
Kemudian berikutnya, lam yakhut khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Orang yang sholat ke masjid itu ya akan dicatat naik derajatnya setiap langkahnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dihapus setiap kesalahannya dari langkahnya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama fi sholati. Ya. Dan ketika dia melaksanakan sholat, malaikat senantiasa mendoakan. Jadi sholawat untuk kita dari Allah SWT adalah doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Sholawat kita untuk Nabi Muhammad SAW adalah penghormatan. Ya, penghormatan. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW juga penghormatan. Ya, dijadikan beliau sebagai ya panutan, sebagai orang yang pertama kali membuka pintu surga, sebagai penghulunya Bani Adam. Ya, penghormatan. Allah memberikan beliau derajat yang sangat mulia. Maka akan mendapatkan ya doa dari malaikat madama fi sholatin. Ya, selama dia kondisinya masih dalam keadaan sholat. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allah wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadaras sholata. Ya, kondisi seperti itu akan senantiasa terjadi ya selama kita menunggu dari sholat ke sholat. Gitu ya. Selama kita menunggu dari sholat ke sholat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu ya nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Siapa saja yang berangkat ke masjid ya pagi hari maupun petang hari, maksudnya bukan hanya ibadah sholatnya 3 waktu ya, tidak, tapi di setiap waktu 5 waktu itu kan ada ya waktu pagi, ada waktu apa? Waktu petang ya. Tidaklah seorang melaksanakan seperti itu ke masjid pagi hari dan petang hari, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Allah SWT akan siapkan ya, janjikan untuknya di akhirat tempatnya di surga. Setiap ke masjid diberikan janji akan masuk surga. Setiap ke masjid diberikan janji akan masuk surga. Ya kullama ghada aurha. Coba kita aja kadang mendapatkan janji dari sesama manusia sudah seneng gak karuan. Ya, apalagi mungkin para bujang yang mendapatkan janji dari ya orang yang telah melamarnya. Ya, insya Allah tak kesini bawa orang tuaku tanggal sekian. Itu kan mesti dinteni, ya. Atau orang yang berhutang, ya, insya Allah tak bayar tanggal sekian, mesti diharap-harap, ya, dinteni. Atau pimpinan perusahaan, insya Allah di bulan sekian nanti kita naik tunjangan, naik gaji, pasti ditunggu, ya. Para guru tunjangan TPP cair juga ditunggu, dinteni, pasti. Apapun itu dari sesama hamba pun pasti ditunggu. Nah, apalagi dari Allah SWT, apalagi yang menjanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, hal tashhad an-nisa al-jamaah. Apakah untuk muslimah juga wajib mendatangi sholat jamaah? Ya juzul nisa al-khuruj ilal masajid wa syuhudul jamaati bisyar an yatajannabna ma yushiru asyahwah. Boleh bagi wanita keluar ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah, syaratnya ya tidak menimbulkan fitnah syahwat untuk laki-laki. Nah, berarti bagaimana? Dari rumah pakai mukenanya.
Ya, kalau belum pakai mukena dari rumah berarti pakaiannya tetap menutup aurat dari rumah ke masjid. Nah, fenomena sekarang itu ya dari adik-adik kita, dari anak-anak putri kita, terkadang ke masjid itu pakai mukena tapi atasannya tok, bawahnya celana pendek, dan ini buahnya. Oh iya, ini diedukasi Bapak Ibu ya, meskipun masih kecil ya, diedukasi. Loh, kok atasannya tok? Iya, supaya nggak serimpet mah ya. Ya paling tidak jangan celana pendek, kasih rok yang panjang. Ya, suruh pakai kaos kaki. Ya, itu namanya pembiasaan. Masih kecil kan boleh kelihatan auratnya, iya, tapi bisa karena biasa. Ya, sulit dibayangkan, tidak pernah dibiasakan menutup aurat, tiba-tiba pas balik sudah haid dikatakan sampai harus menutup aurat. Kayaknya nggak akan menutup aurat. Tapi dibiasakan. Sama sholat pun begitu, diperintahkan ya oleh Nabi Muhammad SAW kepada para orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat umur berapa? 7. Itu tujuannya apa? Pembiasaan, kata para ulama. Diperintah terus, diperintah terus, diperintah terus. Begitu 10 tahun nggak mau sholat, pukul boleh. Ya, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Gimana? Sebelum mendarat, speednya dikurangi total. Jadi nggak bekas. Ya, itu kan melayang tuh. Nah, sebelum mendarat ini berhenti, ngerem. Ya, lalu sambil dijelaskan. Intinya pukulan yang tidak boleh meninggalkan bekas. Gimana caranya? Ya, itu namanya dorbut ta'dib. Kalau pukulan sampai meninggalkan bekas namanya dorbut ta'dib, pukulan mengadab. Pokoknya urung galare poklek ya, belum sapunya patah, belum selangnya melar, enggak mari-mari lengkepui. Itu namanya adab kepada anak. Jangan. Naudzubillah min dzalik. Nanti kondisi anak semakin sehat dan kuat fisiknya, kitanya semakin lemah fisiknya. Dibales. Itu hukuman yang disegerakan untuk orang tua yang kejam kepada anak. Hukuman dari Allah disegerakan, pasti dibales sama anaknya. Tapi kalau nggak disegerakan, nanti di akhirat pun dapat dosa, dia menyiksa anaknya. Ya, mungkin anaknya masih sayang sama dia, mungkin anaknya masih sungkan sama dia, tidak balas di dunia, tapi nanti di akhirat dibalas. Jadi hati-hati ya tentang menghukum anak itu, ada adab dan aturannya. Tidak sembarangan kita kemudian ya plak-plek-plok gitu ya, tidak boleh ya. Ringan tangan kepada anak itu tidak boleh, apalagi ringan kaki ya. Nah ini. Kemudian masalah parfum ini juga ya. Jadi an yatajanabna ya, agar menjauhi ma yusyiru syahwa, ketika menimbulkan syubhat ya, wa yad'u ilal fitnah minazinati waqtib. Ya. Juga harusnya menjaga diri dari memakai perhiasan yang berlebihan dan parfum yang berlebihan kalau ke masjid. Ya. Arab nang masjid pakai gelang dulu, ya, atau pakai celak dulu sampai cetar celaknya, ya, atau pakai hal yang lain. Ini perhiasan. Parfum juga begitu ya, parfum untuk muslimah bukan tidak boleh. Misalnya sampai suaminya, aduh bu, mosok ya koyok ngene kecute ya, jarene Pak Ustadz gak oleh gak parfum bi. Ya, ini keliru ya. Yang tidak boleh parfum yang menyengat. Ya. Jadi parfumnya laki-laki itu tidak berwarna tapi baunya kecium bermeter-meter. Itu parfum laki-laki. Parfum wanita berwarna tapi tidak mencolok baunya kalau enggak deket ya 30 cm atau 10 cm baru kecium baunya. Itu parfum khusus wanita. Dan sekarang botol parfum sudah ini kok, sudah terlatih ya. Pokoknya yang untuk perempuan enggak, nanti pasti dipilihkan soft baunya. Boleh ya. Pakai yang lain-lain, pokoknya bisa menjaga bau dari ya
dari kondisinya. Hendaknya seperti itu. Terkadang sebagian akhwat itu salah paham ya, nggak apa diberi tuntunan tentang parfum itu dia nggak pakai sama sekali. Nah, nanti ketemu suaminya kasihan suaminya. Ya, ada juga yang kemudian pakai jilbab jarang dilihat ya, pulaunya ada banyak gitu ya. Ditutupnya jilbab ini juga tidak ihsan. Nanti orang lain lihatnya, oh muslimah ini kok nggak bersihan ya gitu. Memang menutup aurat tapi nggak kebersihan. Islam menjaga kebersihan. Yang dituntunkan adalah menjaga perhiasannya, menjaga dandanannya, tidak boleh tabarruj, ya, tidak boleh mencolok, gitu. Kemudian an Ibni Umar, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Jangan larang ya istri-istri kalian dari mendatangi masjid. Ya. Buyutahunna khairun lahunna. Akan tetapi rumah mereka lebih baik dari masjid. Jadi kebalikannya. Sholatnya laki-laki itu di rumah dapat pahala, di masjid lebih besar dan semakin besar. Kalau wanita ya di masjid dapat pahala, di rumah pahalanya makin besar. Kenapa? Karena memang perintah Allah, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian ya betah di rumah. Nah itu. Karena fitnahnya lebih minim kalau di rumah. Kalau keluar fitnahnya lebih banyak. Ya. Di antara fitnah yang nampak, kalau ada ya muslimah berkumpul, terjadilah apa? Terjadilah ya itu ya dijawab sendiri. Ustaz, masa bapak-bapak nggak begitu ya? Bapak-bapak juga, cuman kebanyakannya yang memicu pertama adalah ibu-ibu ya. Pangapunten ibu-ibu ya, bukan bermaksud seperti itu, tapi intinya memang fitnah yang paling nyata itu kalau sudah kumpul pasti gosip. Bahkan belanja pun begitu, beli wortel mek sak unting tapi ngobrolnya luama sama bakulnya. Nah ini ya, sehingga kalau wanita di rumah itu insya Allah lebih baik ya. Apalagi hadis Nabi Muhammad SAW, idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaiton. Kalau wanita itu sering keluar, maka ketahuilah ya, keluarnya wanita itu setan sudah menyiapkan hiasan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semuanya akan terlihat indah oleh orang lain yang bukan suaminya, oleh orang lain yang bukan mahramnya. Makanya kadang ya, apa bahasanya, pelakor ya, pelakor itu lebih tidak ayu sebetulnya. Kebanyakannya begitu, coba lihat. Kok iso ya itu, Kof Hamzah Sod, kok bisa ya istrinya yang menik-menik di rumah dikhianati demi pelakor yang menok-menok gitu ya, yang tidak indah sama sekali, yaitu karena dihiasi oleh setan. Belum halal. Sesuatu yang haram itu pasti dihias depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nanti kalau sudah dinikahi ternyata dipilih, ternyata podoai gitu. Ya masalahnya sama saja. Karena masalah rumah tangga itu yang dihadapi ya sama pasti ya. Lagi-lagi urusan ya listrik, urusan air ya. Intinya SPP lah ya. Intinya SPP. Ya, makanya jangan sampai ya kita para laki-laki ya terfitnah dengan hal seperti itu, malah memilih ilalang di tengah sabana daripada merawat rumput hijau yang sudah ada di rumah, atau bahkan merawat bunga ya kayak gitu. Ini ya, bahkan hal-hal yang seperti itu sudah melanda thalabul ilmi, sudah melanda orang-orang yang dikatakan punya ilmu. Bahaya, jangan, nggak boleh diremehkan, sama sekali nggak boleh diremehkan. Fitnah wanita itu, fitnah perselingkuhan ya, fitnah rumput tetangga lebih hijau, itu semua bisa kena, semua ya. Nggak mungkin lah Pak Ustadz ya, wong iku lo rajin sholat jamaah, panggah keno ya, panggah keno. Kemarin saya ngisi di sebuah masjid, nggak saya sebut ya. Setelah saya jawab karena ada materinya tentang itu ya, beliau nggak bertanya secara langsung tapi mendatang. Saat kayaknya saya sedang terfitnah. Loh, kenapa?
saya lagi ada masalah sama istri saya. Beliaunya sudah bukan anak muda seperti saya. Nah, saya ada masalah sama istri saya. Tiba-tiba dari Facebook ada yang chat, nah gitu ya, mengatakan namanya Ummu Fulan. Saya sebelum beliau lanjut, sebentar Pak, jenengan yakin nggak ini Ummahat beneran? Wah ya itu nggak tahu Ustaz. Ya isi WA-nya itu sangat menenangkan hati. Wah itu jenengan pray mawon ya, besok-besok disampaikan saja jadwal kajian supaya beliaunya ngaji. Iya seringnya curhat Ustaz ya, seringnya curhat, tapi kata-katanya juga menenangkan saya. Saya lagi ada masalah sama istri saya. Saya perkirakan ini Bu, yang sedang curhat sama saya Bapak Ibu, umurnya sudah di atas 50 tahun. Laki-laki ini. Lu bisa. Jadi jangan apa? Diremehkan. Walau Ustaz rumah tangga wis kawak, mosok ya bisa bubar. Bisa. Jangan macam-macam dengan masalah itu. Walaupun hanya curhat-curhatan via WhatsApp. Itulah kholwat di zaman modern. Kalau dulu kholwat zaman dulu gimana? Ya menyendiri, nggak ada yang tahu di sebuah lokasi. Nah sekarang lokasinya di sini. Coba secara fitrah, mana ada orang yang membenarkan ngambil HP-nya orang diperiksa-periksa chatnya? Sopan enggak? Nggak sopan. Nah dari celah itulah setan masuk. Nggak mungkin suamimu, istrimu tiba-tiba ngecat-ngecat, tiba-tiba meriksa-meriksa HP. Itu jenis nggak sopan. Akhirnya masuklah setan untuk chat. Ya, akhirnya kan pribadi urusannya itu. Apalagi kalau namanya dikasih yang lain, ya, namanya dikasih yang lain, ya. Namanya dikasih Pak Ijo, ternyata bolak-balik malam teleponan. Mas sampean niku teleponan mbek Pak Ijo kok, kayaknya kok suwe banget ya. Pak Ijo ki jenis sopo, ya. Ternyata namanya Pak Ijah. Jadi kan, ya bahaya ya. Jadi saestu, ya. Meskipun ustadz, meskipun tolibul ilmi, ya ikhwan akhwat, nggak ada yang selamat. Wallahi tidak ada yang selamat. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jaga. Panitia ustadz, panitia PHBI, ya rapatnya rame-rame, ojo rapat sendiri. Wah, iki tak celuk bendahara, aku ketua nih, ya. Ojo, ya, ojo modus kalau bahasa. Jangan ya, dipanggil pimpinan, ini modus namanya. Ya, nggak boleh. Panjenengan merasa pimpinan, manggil tim, ada perempuannya, ajak yang lain. Itu lebih selamat. Benar lebih selamat. Ini perkara yang nggak boleh orang lain tahu, Ustaz. Jadi saya harus ngomong secara privasi. Ya wes ngomong di depan CCTV. Ayo, kurang apa? Teknologi sudah ada. Jangan kita ya menipu Allah Subhanahu wa taala dengan banyak dalil gedabrus tapi ujung-ujungnya bahaya. Nah, itu ya. Jadi nggak ada yang selamat Bapak Ibu dari fitnah wanita, maka kita harus hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Barangkali ada satu dua didiskusikan, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, teman saya. Saya nggak nyebutin nama. Nggih. Saya itu kan ngakunya polisi. Ya. Terus bukan saya seudon bukan. Masa dia kayak nggak pernah sakit atau apa? Iya. Polisi lah. Yang dikatakan dia itu munafik atau enggak Ustaz? Gimana? Orangnya sering ke masjid. Contoh pinjam nama Ustaz. Maaf, pinjam nama Ustaz. Lagi, orangnya ke masjid. Terus apa yang masjid? Masjid. Saya sopo masjid terus. Karena di rumah. Terus dari situ batin tuh kayak rasa saya kayak kurang enak gitu. Masa dia nggak pernah sakit, nggak pernah tidur. Itu gimana Ustaz? Maksudnya hubungannya sakit dengan ke masjid itu apa? Misalnya Ustaz ngomong ke saya, ya. Aku rutin habis sopo masjid, sopo sholat, nggak pernah sholat di rumah lah. Nah, kemungkinan yang ditutup di sama Ustaz itu, aku sakit enggaknya itu nggak diceritakan. Itu gimana Ustaz? Baik.
ada pertanyaan ya, mungkin lebih tepatnya bukan munafik ya, ria atau tidak, pamer atau tidak, seperti itu ya. Jadi ketika ada orang senantiasa mengatakan ya, dirinya selalu tidak pernah ketinggalan sholat di masjid ya, selalu mengatakan seperti itu, pokoknya saya selalu sholat jamaah di masjid. Nah, padahal sebagai manusia mungkin dia pernah sakit, masa iya dia sehat terus sholat ke masjid? Nah, apakah pernyataannya ini termasuk kesombongan, ria? Apakah dia ketika menyembunyikan kabar sakitnya ini berarti bersifat nifak? Ya, saya jawab tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Ada ibadah yang mau tidak mau terlihat, itu bukan ria. Aku nuruti pengajian isuk mang sholat di masjid kok ketok ria, tunggu-tunggu garis yang budal, masa aku budal dewi lah, sombong aku malian. Ini salah ya, logika yang salah. Jadi ada ibadah yang memang nampak dan ada ibadah yang bagusnya disembunyikan. Contohnya apa? Sodako. Tapi tidak semua sodako juga bagus kalau disembunyikan. Ada sodako yang bagus ditampakkan. Contohnya panjenengan pemimpin, ya, maka tampakkan sodakohnya. Niat di hati kita yang menentukan ikhlas tidaknya. Kenapa? Kalau kita sebagai pemimpin, nanti yang dipimpin itu mendapatkan kudwah, contoh yang baik loh. Pimpinanku disian sodakoh, maka dia akan nampak. Kita orang tua, tampakkan beberapa amal soleh di depan anak, bukan kita pamer kepada anak. Mereka akan dapat contoh yang baik. Wong tuaku disian mengamalkan kebaikan. Tapi ada amalan yang harusnya tidak dicerita-ceritakan. Contohnya apa? Ya, baru pulang haji harus dipanggil haji. Ini tidak benar. Engkau pulang umroh dipanggil umroh. Ya, umrohnya setiap Ramadan berarti umroh gitu gelarnya kok pakai. Ya, akhirnya dikenalnya jadi Pak Ya. Saya jenis Pak Ahmad, akhirnya Pak Lo kenapa? Kakek umroh, jadi gitu. Ya. Jadi ya, ada amalan yang dirahasiakan lebih baik, ada amalan yang ditampakkan lebih baik, ada amalan yang dilihat, ditampakkan atau tidaknya itu merupakan sesuatu yang nanti kembalinya kepada dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh serta-merta mengatakan kepada orang lain yang memang beliau selalu kalau dalam majelis ngomongnya pokoknya aku gak pernah ketinggalan sholat jamaah. Ya nggak apa-apa, kita doakan saja, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang panjenengan ucapkan itu ada benarnya dan menjadi penyemangat. Kalaupun sakit, maka tetap ke masjid. Bahkan kalau di hadis itu kan berbunyi ayatul munafiki salah satu tidak ada kata Pak. Apabila dia berbicara dia berbohong. Nah, dia berbohongnya itu kan dia ngakunya ke masjid, ternyata nggak ke masjid. Istilahnya ada ujungnya sakitnya itu. Nah, tadi jenengan bilang prosoku. Berarti belum yakin dong? Yakin nggak dia bohong? Nah iya, nggak boleh menuduh orang lain sebagai orang lain itu bohong atau berkhianat, nggak bisa. Ya, yang dihukumi sesama kita adalah yang dohir dari ucapan maupun perbuatan. Hati nggak bisa kita ukur, nggak boleh. Makanya Nabi pernah marah, saya sudah pernah ceritakan. Nabi pernah marah kepada salah seorang sahabat yang akhirnya mengeksekusi orang kafir karena sebelumnya kondisinya sahabat ini yang mau dieksekusi. Kondisi berbalik, sahabat ini menguasai keadaan, pedang sudah diayunkan, baru dia ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba, pedang diayunkan baru dia syahadat. Logis enggak kalau sahabat tadi bilang syahadatnya dia itu takut karena pedang saya? Kalau kita bukan nabi, dikabari kayak gitu, logis enggak? Logis. Tapi Nabi Muhammad SAW marah. Ya, Nabi Muhammad SAW marah. Ya, mendiamkan sahabat tadi, tidak menerima udurnya sahabat tadi. Ya Rasulullah, dia sebelumnya akan membunuh saya. Dan saat saya sudah menguasai keadaan, dia tiba-tiba bersyahadat. Loh, gimana? Ya. Nabi Muhammad SAW diam, tidak menerima udurnya. Setelah itu mengatakan ucapan yang sampai hari ini para ulama mencatat. Asyakok takol bahu. Apakah kamu sudah belah dadanya sehingga kamu menghukumi dia takut kilatan pedang saya baru bersyahadat? Berarti nggak boleh menghukumi hati orang, nggak boleh
ya lak jareku lak prosoku koyoe lek sembarang sik ngono kuwi berarti belum jelas, tidak boleh ya. Ustaz iku mang ngono ya, ada orang itu suaminya barusan berangkat, tiba-tiba ada laki-laki lagi bertamu disuruh masuk, wah kena digerebek wae ternyata Pak Lie loh, coba oh enggak terus waduh ya. Yang terjadi di media sosial pernah itu sampai akhirnya RT RW turun dan orang yang bikin isu ini sampai mau diusir di daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Ini perumahan masih jarang ceritanya, perumahan masih baru ya, sering datang ke situ ternyata saudaranya dan itu masih mahramnya ya. Yang ini memang dihuni wanita, dia bikin fitnah mengumpulkan orang-orang untuk menggerebek lo, ternyata duluri. Coba bagaimana. Jadi ya praduga itu wis angel, praduga itu susah. Tapi ada namanya korina, lebih kuat dari praduga. Korina itu gimana? Dia di antara bukti-bukti mengarah dan sebagainya. Nanti yang memutuskan orang yang punya kewenangan. Ya. Ini disinyalir korupsi. Mana bukti-buktinya? Kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ada banyak, nggak bisa dibantah. Itu namanya korinah, tinggal pembuktian saja. Maka yang bisa menjatuhkan hukum adalah yang berwenang terhadap orang ini yang dicurigai. Boleh, itu namanya korinah. Juga belum al-yakin, tapi korinah. Kenapa? Nggak ada hal yang lain yang mengarah kepada orang lain. Uang hilang ini ya kepada fulan ini, tinggal pembuktian korupsi. Termasuk perselingkuhan, berawal dari katanya, tapi jangan langsung dihukumi dulu, ditemukan semua ya penguat-penguat korinahnya. Nah kalau sudah ya kuat, baru dinyatakan siapa yang berwenang, ya pengadilan agama. Kalau sudah sampai sidang perceraian diadukan karena perselingkuhan, contohnya kayak gitu. Warga RT RW lah yang berhak untuk menasehati, Mbak, untuk jaga fitnah panjenengan single parent, ya jangan terima tamu laki-laki sembarangan, apalagi gonta-ganti. Itu RT RW yang berhak menasihati. Sesama tonggo tidak boleh. Ya, nanti jadinya akan bencana, akan ketidakakuran, ya, akan terjadi perselingkuhan. Mbak yang sering datang niku sinten? Oh itu lek saya, sudah clear. Ya, Mbak, tak gatekno sesasi kok liya akeh men. Misalnya, nah itu juga haknya RT RW. Ya, Pak Lek kok banyak, ya kan? Ya, juga itu haknya RT RW. Tidak boleh saling curiga di warga. RT-nya juga gitu, harus ya mengedukasi dengan baik. Tamu harap lapor, itu diedukasi supaya tahu. Kemudian RT RW itu lebih kenal sama warganya. Ya, walau taala intinya saya mohon maaf sebelumnya ya kalau menjadikan canda-canda. Intinya menghukumi dengan praduga itu tidak boleh kecuali sangat kuat sekali. Apalagi kalau obrolannya biasa tadi, itu obrolan biasa ya, artinya tidak membutuhkan secara urgen hukum atas obrolan itu. Tidak. Jenengan ngobrol sama orang, ketemu orang yang kedua terus suka mengakui apapun sampai enggak masuk akal, ya sudah, artinya tidak urgen itu jenengan hukumi. Ini gimana Ustaz? Hukumnya orang ini ngawur, jarinin duwe pesawat, jarinin duwe, ya sudahlah, itu kan omongannya dia, tidak perlu, itu tidak urgen untuk dibuktikan. Ya, jarine nikah langsung 4 Ustaz, ya kita bayuni dulu bener apa enggak, ya langsung walimahnya 4 jajar-jajar, ya ini kan jarang terjadi. Kalaupun iya, ya sudah. Nah, jadi obrolan itu tidak urgen di setiap obrolan dihukumi orangnya supaya gimana. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa lihat wallahu ta'ala alam. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.